Mintalah perlindungan kepada Allah dari mara bahaya yang muncul saat malam tiba. Dalam suasana gelap, sering tersembunyi niat buruk yang sulit dikenali. Banyak tindak kriminal seperti penganiayaan, perampokan, hingga pelecehan terjadi ketika cahaya mulai menghilang. Namun, pada waktu yang sama, masih ada yang bekerja keras menjemput nafkah halal di tengah keterbatasan cahaya. Dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Tuhan yang menguasai fajar." Firman ini menjadi pedoman agar manusia senantiasa menggantungkan penjagaan kepada Sang Pencipta dari segala bentuk ancaman, baik yang tampak nyata maupun tersembunyi, termasuk menjaga hati agar tak tergelincir dalam perbuatan dosa, seperti praktik perjudian dan perdukunan yang sering dilakukan tanpa pengawasan, dan seringnya dilakukan pada malam hari, di mana kegelapan malam seperti memberikan keleluasaan bagi manusia untuk berbuat dosa. Lalu, benarkah kita dapat memaknai surat Al-Falaq sebagai surat penjaga dari perbuatan mungkar? Manusia hanya dapat berikhtiar dan berdoa. Apapun hasil serta keselamatan, sepenuhnya merupakan kehendaknya. Oleh karena itu, serahkanlah segalanya dengan keyakinan penuh, karena Allah tidak pernah lalai menjaga hambanya yang bersandar kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, jujur. Siapa yang kalau habis baca Al-Fatihah pas sholat, ya, ayat atau surah Al-Qur'annya itu aja. 3 kullu. Ada yang pertama, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sama surah Al-Falaq. Kompak nih tiga-tiganya, hafal semua nih. Coba saya mau tes, coba surah Al-Falaqnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma wa min syarri nafasati fil uqad wa min idza hasad. Sadaqallah. Artinya nah ini dia nih, sering dibaca tapi artinya nggak tahu. Ada yang nggak tahu artinya ada? Mana orangnya? Banyak. Yuk hari ini kita ngaji yuk. Bu, Pak,
Kita ngaji ya, surah yang kita bahas ini adalah surah Al-Falaq. Akan dibahas dengan guru-guru kita dengan tema kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Tentunya di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kesempatan pertama, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Fidausi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya cintai, yang saya hormati, sahabat saya, rekan seperjuangan saya, Ustadz David Khalik, doakan beliau ya. Semoga istiqomah, sehat, panjang umur, dan setia kepada istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Seluruh pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi prolognya Mas David, David menyampaikan, Ibu kalau habis sholat yang dibaca apa? Ternyata bacaan Ibu sama saya, sama Ustadz sama. Emang dikira Ustadz baca Al-Baqarah? Enggak Bu. Sama, trikul juga. Kulhu, falak, binas. Gitu ya. Dan memang itu ayat andalan semua. Walaupun pendek tapi Masya Allah. Kita baca kulhu tiga kali seperti menghatamkan Al-Quran. Falak bin Nas ini Bu, itu enggak sembarang ayat. Di ujung-ujung itu kan surah nomor 113 ya Al-Falak. An-Nas 114 turun di Makkah. Itu adalah ayat hasil doanya Rasulullah SAW. Ketika itu ada orang Yahudi iseng. Mau ngirimin Rasulullah. Dikirimkan sihir. Ya, lalu beliau berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Rasulullah kata Aisyah pernah agak sedikit bingung linglung. Pernah melakukan sesuatu tapi lupa. Dan agak sedikit kurang enak badan. Maka beliau berdoa kepada Allah lalu turunlah ayat ini. Al-Falaq dan An-Nas. Maka dua ayat yang pendek ini yang tiap hari kita baca, mungkin kita baca setiap sholat, itu ternyata ayat penangkal, ayat ruqyah. Maka Ibu kalau ada kira-kira ya kiriman atau sesuatu yang kurang mengenakkan, baca ayat itu. Jangan update status. Ya, jangan langsung larinya ke dukun. Tidak, Allah telah menyediakan kepada kita paket lengkap ayat-ayat penangkal. Hari ini kita akan bahas tentang surah Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini nomor 113, surah nomor 113 turun di Mekah, pendamping An-Nas. Mu'awwizatain disebutnya sebagai dua surah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bahas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Kenapa subuh? Kenapa fajar? Ya, seperti kalau Allah membuat ayat tentang sumpah, ya, demi masa, demi waktu, demi petir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah isyarat dalam ayatnya, artinya itu bukan main-main, Bu. Subuh ini simbol. Fajar ini simbol dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai gelap, namun beliau pun yang nanti akan menjadikan keluar menuju cahaya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Subuh ini istimewa Bu. Nih yang cowok-cowok apa lagi? Pak, laki-laki kalau sholat subuhnya di mana? Masjid. Di mana? Masjid. Yang di rumah laki-laki apa namanya? Solehah, pinter. Luar biasa. Bukan saya yang ngomong, Ibu yang ngomong. Laki-laki subuhnya di masjid. Artinya memang subuh adalah sesuatu yang sakral. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Maka subuh ini tidak main-main.
Ya, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada apa sih? Kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu apa aja, Bu, Pak? 1, manusia. 2, jin. 3, iblis. ya semua yang diciptakan Malaikat. Allah di muka bumi ini itu berpotensi menjahati kita. Ya, manusia ada yang jahat nggak, Ibu? Ada. Ya, kalau ada yang jahat maka ditangkal pakai baca surah Al-Falaq. Jin ada yang jahat nggak sama Ibu? Ada. Ya, maka itu penangkalan surah Al-Falaq. Apalagi hari ini, Bu, banyak banget kejahatan. Ini kita temanya berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu malam, Bu. Waqab itu ketika sudah gelap, lebih malam, lebih masuk gelap gulita. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam kalau udah gelap banget. Maka dalam Islam nih, Bu, kalau mau maghrib biasanya kita ngapain, Bu? Tutup pintu. Memang itu peluang banyak kejahatan di situ. Ya, malam itu, Bu, ada apa aja, Bu, yang jahat, Bu. Di sini nggak ada yang orang malam kan? Iya. Malam itu satu ada manusia jahat, maling biasanya malam apa siang? Tapi siang juga ada sekarang ya. Akhir zaman kayaknya. Ya. Mohon maaf ya, orang berzina biasanya di malam-malam, penjajah kehormatan biasanya malam-malam. Kalau ngedugem di diskotik malam. Ya, banyak kejahatan malam, karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan itu, Bu. Mengerikan sekali, Bu, hari ini dunia ini sudah akhir zaman ya, Bu, ya. Godaan ibu mungkin kalau ibu orang majlis taklim, orang pengajian nggak sebanyak godaan anak-anak kita. Ibu kalau keluar malam kan juga jarang ya, Bu, ya. Tapi anak-anak kita mungkin, Bu, atau mungkin suami ibu ya. Di sini ada suaminya yang tugasnya malam. Ya mungkin ada ya, ada yang mungkin kerja shift malam atau menjadi security dan sebagainya. Itu kejahatannya luar biasa, Pak. Karena itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini fitnahnya luar biasa, Bu. Ya, makanya kalau malam ibu-ibu nih, orang tua kita dulu ngajarin kita jangan lepas baca apa, Bu? Baca Yasin. Ya, baca Yasin sunnahnya kapan, Bu? Iya kapan harinya kira-kira? Enggak. Sunnah yang benar malam Jumat itu baca suratul Kahfi. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Ya, diulangi, Bu, ya. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Yasin itu untuk menjaga diri kita. Orang tua kita ngajarin jangan lepas baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Dulu zaman dulu, Bu. Maka kita sejak kecil udah hafal tuh ayat. Dan memang betul. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok. Itu 4 surah andalan kita. Ya, itu harus dihafal, Ibu. Jangan mati dulu deh, Bu, sebelum hafal. Ya, hafalin dulu tuh. Ya, Yasin kita baca untuk menjaga diri kita. Ya, malam Jumat kenapa ada ungkapan Yasin itu sunnahnya malam Jumat, Bu? Ulama kita dulu tahu, Bu. Umat kita ini males-males. Kalau tiap malam baca Yasin kagak keturut itu. Ya, lolos dia, maka dicari hari yang paling utama, hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, maka terciptalah baca Yasin di malam Jumat. Walaupun sebenarnya malam Jumat itu baca suratul Kahfi, perbanyak baca sholawat, tambah Yasin lebih mantap. Lanjut, Bu. Di surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam yang begitu banyak. Yang diantaranya pun tadi itu, Bu, saya sebutkan Rasul dulu pernah dikirimi sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Ya, Rasul dikirimi sihir. Ini bukannya fiktif, ini benar, Bu. Namun tidak sampai merasuk, tidak sampai menyerang total. Cuman agak kurang enak badan dikit sama sedikit mengganggu konsentrasi beliau. Maka beliau berdoa kepada Allah, diturunkan surah Falaq dan An-Nas. Maka Ibu, Rasul ini setiap malam, Bu, ini tonton disilakan, ini ayat juga ruqyah. Karena sebaik-baik ruqyah itu adalah dibaca oleh diri kita sendiri, Bu. Maka Ibu silahkan baca yang pertama surah Al-Ikhlas. Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, lalu usap ke seluruh tubuh kita sebelum tidur. Maka insya Allah itu akan melindungi diri kita dari kejahatan jin dan manusia. Ya, jadi Bu yang suka-suka, ada yang pernah kesurupan di sini?
Ya, ada yang pernah kemasukan, maka sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah pribadi. Ruqyah diri sendiri. Jangan lupa baca Ikhlas, Falak, Binas, tambah ayat kursi. Ya, tambah ayat kursi, tambah Al-Fatihah. Tapi ayat ruqyah bukan ayat jimat. Nah, bukan ayat jimat. Ruqyah itu untuk penyembuhan, ruqyah itu untuk mengobati, bukan ayat panglaris. Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru. Bu. Bu. Jadi bacanya tadi apa? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak ya. Tadi Al-Falak udah ngerti kan ya Bu ya? Bu ya. Berlindung kepada Allah dari gelapnya malam dan gelapnya kegelapan malam. Jadi malam yang pekat. Ada yang mengibaratkan ini memang makna sebenarnya. Ada lagi yang mengkiaskan gitu ya. Ini sebagai ayat Amsal. Ada yang mengatakan ini sebagai permisalan gitu. Dicari maknanya. Tapi nanti kita gali lebih dalam lagi. Saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Angkat tangannya. Silakan. Wah, ya ibu yang di tengah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, sayang saya hormati. Saya Rika Eka Sari dari Majelis Taklim At-Taqwa. Iya. Masya Allah, tabarakallah, penjelasannya sangat jelas. Walaupun di era modernisasi ini, yang sepertinya digital, tapi ternyata kita lihat masih ada mistis-mistis ya Pak ya. Nah, saya juga awalnya tidak mempercayai hal itu. Tetapi ketika saya mempunyai teman, itu jadi teman saya itu dimasuki atau dikirim oleh orang lain yang dengki pada suaminya. Dan kenanya pada istrinya. Nah, mungkin saya awalnya tidak percaya. Itu sampai perutnya besar, ada paku. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah juga ya mendengar seperti itu. Kalau anak sekarang nggak mungkin gitu kan di era seperti itu. Tapi itu nyata Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana untuk menghindari hal seperti ini. Yang kedua, ternyata di lain waktu saya dengar juga ada seorang ustadz juga dikirimi. Masya Allah, padahal yang jelas-jelas secara tauhid beliau lebih paham. Itu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Fadl. Ini sebenarnya sesinya Ustadzah Inatul Ain ya. Karena ayat selanjutnya 45 membahas itu Bu. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, cuman akan saya sedikit bahas ya. Betul, dalam Islam ini di Quran dinyatakan bahwa kita berlindung kepada Allah dari para penyihir wanita yang meniupkan pada tali-tali buhul. Artinya sihir itu nyata dan ada, bukan fiksi. Walaupun Gen Z sekarang, anak-anak modern nggak percaya sama gitu-gituan. Ya, tapi memang itu ada. Tadi saya bilang Rasul pun pernah, tapi tidak sampai kena. Ya, Rasul sampai agak sedikit kehilangan konsentrasi, kurang enak badan. Ya, maka beliau berdoa, turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini ada Bu. Betul Bu, sekarang apalagi ditunjang dengan begitu banyak tayangan mistis di televisi. Ya. Film yang booming tuh semuanya horor semuanya. Iya betul. Ya film horor yang ujung-ujungnya itu ada dikirimin santet, teluh, apalagi Bu. Ya gitu-gituan lah ya. Nah Islam memang tidak menutupi bahwa hal itu ada. Ya hidup ini kita tidak sendirian Bu, ada manusia, ada jin. Ya. Ada orang yang bersekutu dengan iblis juga untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita. Maka kita sebagai umat Islam hati-hati. Karena juga ada dukun yang berlabel ruqyah. Ya. Ruqyah cari yang syar'i Bu. Ya, prakteknya harus syar'i. Sederhana, ruqyah syar'i itu sederhana. Ada ayat-ayatnya, ada panduannya. Baca Fatihah, ya. Baca Al-Ikhlas, Falak, Binas, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah yang terakhir. Itu ada panduannya. Tapi tidak disertai dengan praktek-praktek yang non-syar'i. Ya, karena sekarang ada dukun yang melabeli diri sebagai kiai. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita membentengi diri? Ini yang paling penting. Karena yang lebih mudah diserang adalah ketika kita kosong. Ibu lagi banyak pikiran.
Dapat kiriman kayak begitu itu bisa langsung jadi, Bu. Maka nasihat dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, jangan pernah kosong diri ini dengan zikrullah. Zikir, Bu, orang yang terus melabeli diri dengan kalimat thayyibah, dia akan melindungi dirinya. Kalau ibu banyak ngelamun, ibu banyak pikirannya kemana-mana, itu mudah dimasuki. Ya Bu ya, dan jangan lupa baca Quran terus, Bu. Tadi saya bilang tadi ya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok, itu ajaran orang tua kita. Praktekin, Bu, dan itu manjur banget, Bu. Begitu kira-kira. Baik. Mungkin Mas David. Baik, mungkin. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Ustadz, sebenarnya tadi ada ditanyakan juga, Iya. selain yang orang awam, kok Ustadz juga bisa? Ustadz, iya, Masya Tapi Allah. nanti deh ya Ustadz ya jawabnya ya Ustadz ya, Oke, karena durasinya. Benar pertanyaannya, kok sampai Ustadz juga kena? Tapi saya tertarik tadi, Iya. hati kita jangan sampai kosong ya. Iya. Harus banyak berzikir mengingat Allah. Coba kita sama-sama yuk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah terus baca itu, insya Allah hati kita ya tidak kosong, atau baca kalimat-kalimat yang lain ya zikirnya ya. Kiai. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Jeda sebentar menyaksikan iklan, tentunya kita tidak kosong hatinya ya. Tetap berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena orang yang selalu berzikir mengingat Allah, Allah pun akan ingat terhadap dirinya. Kembali lagi dengan tema kita kali ini, kita akan membahas kajian surah yang paling sering dibaca. Ya, kalau sholat ini kepepet bacanya surah ini. Biasanya Qulhuwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq, ya kan? Nah, yang kita bahas ada surah Al-Falaq. Tadi 3 ayat pertama sudah dibahas, ayat selanjutnya akan dibahas oleh guru kita, Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustazah. Terima kasih. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam amma ba'd. Kepada seluruh ibu-ibu jamaah Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan, kecukupan, keselamatan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para makhluk-makhluk yang tidak berperasaan. Jadi tema kita kali ini Bu sangat implementatif, yaitu kita harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Jika di dalam surat Al-Falaq ayat 1, 2, 3, 4, 5 menjelaskan kita harus
meminta perlindungan kepada Allah dari 4 jenis kejahatan. Yang 2 tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hilmi, yaitu dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam. Lalu yang ketiga, min syarrin nafasati fil uqad. Di sini artinya adalah kita berlindung kepada Allah dari an-nafasat, yaitu kejahatan-kejahatan dari para penyihir. Di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan bahwasanya di sini dimaknai nafasat termasuk ta'al marbutah, di mana kebiasaan-kebiasaan menyihir itu dilakukan oleh kebanyakan para mu'annas atau para wani. Setuju, Bu? Tidak dong. Jadi beliau menukil juga di dalam tafsir Al-Misbah diceritakan ternyata ada sebuah budaya di Eropa itu penyihir digambarkan oleh seorang wanita tua. Kalau di Indonesia mungkin namanya mak lampir. Ya, kalau di Eropa wanita tua depannya ada bejana. Abragadabra. Itu kebanyakan wanita. Ternyata an-nafasat sebagian ulama mengatakan bagian daripada tak marbutoh ini mewakili umumnya mayoritas yang suka umis-umis, kompat kamit, jompat jampi mulutnya siapa? Ibu-ibu. Jadi ternyata an-nafasat ini adalah komat kamit membaca mantra. Makanya ketika asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid al-Aqsam. Ini ternyata yang membaca jampi-jampinya atau komat kamitnya itu adalah putri-putrinya beliau. Jadi wanita. Tapi alhamdulillah ternyata ada penafsiran yang berbeda juga. Penafsiran dari Imam Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. An-nafasat fil uqad ini diartikan sebagai bukan sihir wanita, tetapi omongan-omongan yang tidak benar yang merusak ikatan persahabatan yang telah terjalin. Jadi tidak penyihir ini ternyata selain merusak hubungan, juga termasuk kekufuran dan syirik kepada Allah. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir Al-Azhar dikatakan Buya Hamka bahwa ternyata sihir itu tidak akan mengenai seseorang tanpa seizin Allah. Dan selanjutnya kita berlindung dari iri dengki atau hasad sesama manusia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka kita tidak boleh saling iri, saling dengki. Ada yang suka iri dengki? Iri dengki itu sama tapi beda. Iri itu ada yang diperbolehkan, tapi kalau dengki itu jelas-jelas tidak boleh. Kalau dalam lagu Jawa, manungsa urip tinitah podo. Nondonya iki dijatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri mring sepodo-podo. Tidak usah iri, karena kita semua itu diciptakan dengan kapasitasnya masing-masing. Dan sesungguhnya iri itu seperti api yang membakar amal kebaikan kita. Dan dari iri itu muncullah kebencian-kebencian kepada sesama manusia. Jadi kalau kita benci sama orang lain, mari kita introspeksi. Bisa jadi di dalam hati kita ada rasa iri dan dengki. Na'udzubillahi min. Sebagai sesama manusia, mari kita hilangkan rasa iri dan dengki. Karena kita semua adalah hamba.
hamba yang tidak berdaya apa-apa. Dan yang maha kuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun irinya kita sama orang lain, jika Allah tidak berkehendak, maka nikmat itu bukanlah milik kita. Sekarang bukan zamannya SMS tapi WA. Apa itu SMS? SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi WA sekarang white and action. Oke? Jadi kita langsung action bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, ngetes. Jadi ada berapa kita yang minta perlindungan dari Allah tadi, ada berapa jenisnya perlindungannya di surah ini? 4 apa 3? Apa 2? 4, oke. Yang pertama kejahatan makhluk. Yang kedua kejahatan gelapnya malam. Yang ketiga kejahatan sihir, nafasat tadi ya. Apa tadi artinya apa? Mantra-mantra dalam buhul ya, ikatan-ikatan. Yang terakhir apa tadi? Iri hati, ya Bu, iri hati. Pernah nggak Bu ngerasain diiriin sama orang? Ada orang dengki sama Ibu, pernah ngerasa gitu? Pernah? Ada yang dengki sama tetangganya? Tetangganya beli mobil baru, dia yang demam. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nggak ada di sini. Silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Murgiati Chandra dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RW 09 Bumi Bekasi Baru Utara Kota Bekasi. Pertanyaan saya Bu Ustadz, sahabat saya atau teman saya sering membaca kartu tarot di sosial media. Oh, kartu tarot. Dan dia mengatakan beberapa kartu tarot tersebut menjadi kenyataan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini lagi viral, lagi rame. Anak-anak generasi muda ini mereka iseng-iseng nanya tarot, kartu tarot, nanya peruntungannya ke depan. Apa yang akan terjadi di masa depan, terus bagaimana nasibnya dia. Dalam bisnis pun kadang-kala nanya juga sama orang ahli tarot ini gimana bisnisnya, lancar atau enggak. Nah itu gimana pandangannya dalam Islam? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Mutia ya. Pertanyaan yang luar biasa. Sekarang kita semua orang beriman. Kita kenal rukun iman ada berapa Bu? Ada 6. Adakah iman kepada tarot? Tidak. Maka itu sudah jelas jawabannya. Rukun Islam ada 5, tetapi rukun iman ada 6. Nah, rukun iman itu yang pertama kita yakin kepada Allah. Kemudian malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan qada serta qadar. Nah, di dalam iman yang ke-6 ini, qada dan qadar, ini mungkin lebih kepada percampuran antara iman ke tarot tadi ya. Tetapi apa artinya bahwa ketika kita yakinnya sama Allah, maka itu tidak menjerumuskan kepada syirik. Tapi kalau imannya kepada tarot, maka itu menjadi syirik. Dan syirik itu ada 2, ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang jelas-jelas kita menyembah berhala. Tetapi syirik khafi ini yang harus kita waspadai, bisa jadi iman kita kepada ramalan, prediction, bintang, tarot dan lain sebagainya itu menggelincirkan kita kepada iman selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai sesuatu menjadi kenyataan, tidak harus tarot. Ya. Kita kadang kerentek kepingin apa, itu mak bedunduk, tahu nggak bedunduk? Ujuk-ujuk itu datang. Apakah itu kemudian ramalan? Kan enggak, itu adalah kekuatan hati.
kekuatan hati yang kita betul-betul minta kepada Allah lalu Allah berikan. Karena wallahu khabirum bima ta'malun. Bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita butuhkan. Takdir kita sudah ditetapkan memang sejak sebelum kita lahir ke dunia ini. Ada suatu kisah yang sangat asik. Bahwa suatu ketika ada seorang yang dikunjungi oleh malaikat diberitahu bahwa dia akan masuk neraka. Padahal dia adalah ahli ibadah. Lalu seorang ini ahli ibadah malah justru mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata ketika melihat lagi lauhil mahfud dibalik sama Allah, orang tersebut min ahlil jannah biqauli alhamdulillah. Karena inilah kekuasaan dan kehendak Allah. Sekali lagi manusia sama sekali tidak berdaya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, hati-hati, diingat-ingat ya. Kalau ngelihat tarot, ramalan-ramalan jangan percaya. Apalagi kartu disebar terus bilang nasib Bu kayaknya umurnya tinggal 2 hari lagi. Lewat 2 hari lagi dia bilang, Ibu kok bisa selamat, Ibu ngapain bisa selamat. Nah, jadi hati-hati ya. Ingat semua jodoh maut sudah Allah tentukan. Ya Bu ya, Bu. Baik, jangan kemana-mana. Ibu, Bapak, pemirsa News dimanapun saja Anda berada, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita akan berbagi keberkahan terlebih dahulu bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, kita membahas Surah Al-Falaq. Tadi sudah dikaji oleh guru-guru kita, yaitu yang pertama adalah Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi dan juga Ustazah Inaratul Ain yang tadi sudah menyampaikan ya kajian tafsir dari Surah Al-Falaq. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya kepada 2 orang guru kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Mana. Iya, mana? Ibu ya. Siapa yang mana? Mana ayo yang di ujung ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci dari Miftahul Jannah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Bu Ustadz. Jadinya apakah benar jika seorang dukun itu bisa membunuh manusia? Oh ya. Dan bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari dukun tersebut? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Namanya siapa tadi, Mbak? Ibu Oci. Ibu Oci, Ya. Ibu Oci. Makasih Bu Oci. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Pertanyaan pertama mungkin dijawab oleh Ustazah Ina ya, silakan Ustazah Ina Rotul. Baik, terima kasih. Wallahu yuhyi wa yumit. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Bagaimana mungkin dukun itu bisa membunuh sesama manusia jika tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya sebagaimana yang kita ketahui, jodoh, rizki, dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara kita melindungi diri dari hal tersebut? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu 2 surat yang mengandung doa perlindungan yang luar biasa,
yang tidak ada surat lain yang bisa mengalahkannya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di mana surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat dan surat An-Nas terdiri dari berapa ayat, Bu? Ngitung dulu, 6. Jadi keduanya ada 11 ayat. Di mana pada waktu itu ketika Rasulullah kama qala al-mufassirin, Rasulullah terkena dampak sihir, membaca surat Al-Mu'awwidhatain yang berjumlah 11 ayat. Dan ketika terkena sihir dengan 11 ikatan bukhul-bukhul tersebut, setiap membaca 1 ayat maka akan terlepas 1 bukhul. Sampai 11 ayat maka 11 bukhul itu terlepas. Maka kemudian disunnahkan untuk kita sebelum tidur membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Bangun tidur membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Dan yang lebih indah lagi ada sebuah hadis yang mengatakan ketika kita ingin memiliki perjalanan yang bagus termasuk perjalanan di dalam hidup ini, salah satunya adalah membaca surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. 5 surat tersebut kita baca, insya Allah perjalanan kita hidup di dunia ini aman, damai dan sentosa tanpa orang bisa menyakiti kita. Amin. Allahumma Amin. amin. Karena sesungguhnya yang bisa menyakiti kita adalah siapa, Bu? Diri kita sendiri. Maka perkuatkanlah hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sihir-sihir tersebut tidak bisa mengenai kita atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, biwasilati iman dan takwa kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kejahatan-kejahatan bakal lari dari kehidupan kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangannya. Silakan, mana? Ya mana? Oke, Bapak-bapak, silakan Bapak. Ya. Berdiri Pak ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bakti Yuliadi dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Berkenaan dengan pertanyaan bahwa kejahatan sekarang ini yang tadi disampaikan pada saat malam atau subuh, tahun sekarang kejahatan bisa malam dan subuh dan yang lain waktunya. Termasuk juga kejahatan yang bersifatnya sekarang lagi tren, yaitu judi baik online maupun offline yang merupakan sudah merusak bangsa ini. Tapi pemerintah sekarang sedang menggodok satu aturan bahwa daripada nanti judi ini kemana-mana akan dibuatkan secara khusus, dilegalkan nih. Nah, salah satunya akan dibikinkan kasino dan yang lainnya sehingga selain nanti bisa terawasi juga bisa mendapatkan hasil selain dari pajak gitu kan. Nah, bagaimana pendapat kita dan kalau kita tidak peduli dengan hal ini, apakah kita juga termasuk orang yang berdosa karena membiarkannya? Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ilmi. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya minuman keras, khamar itu Bu, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi dengan anak panah, rijsun, dosa, min amali syaitan dan termasuk di antara perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi Bu, la'allakum tuflihun, maka akan beruntung. Artinya tegas di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berjudi. Karena judi itu seperti sepaket ya. Tadi Bapak bilang ada rencana lokalisasi perjudian. Sama dulu ada lokalisasi pelacuran. Ya. Kejahatannya dilokalisasi, tujuannya katanya untuk agar tidak menyebar. Tapi hampir tidak mungkin Bu. Apalagi Indonesia ini negara mayoritas muslim. Kalau saya pribadi jelas menolak hal tersebut.
Khawatirnya nanti tadi ada iming-iming katanya akan dapatkan pendapatan tambahan negara dan sebagainya. Khawatir kalau hasil judi dipakai untuk membangun bangsa ini, mungkin ada dipakai buat bantuan sosial, buat apa. Rakyat Indonesia kebagian mudaratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka judi harus diberantas, bukan dilokalisasi. Apalagi hari ini ada yang namanya judol, ya. Judi online. Ini tidak hanya bapak-bapak sampai anak-anak SMP Ustadz, anak-anak SMA, anak kuliahan, emak-emak ada yang judi online juga. Karena gampang tinggal buka handphone, buka gadget main judi. Nggak perlu pergi ke klub, ke diskotik, langsung bisa main judi lewat handphone masing-masing. Hati-hati, judi sudah masuk ke kantong kita hari ini. Ya, hati-hati ya. Judi itu sepaket dengan minuman keras biasanya. Orang main judi kalau datang ke kasino biasanya di situ disediakan minuman keras dan ada, mohon maaf, perempuan-perempuan pelayannya di situ. Maka judi, khamar, zina itu satu paket. Saya pribadi menolak keras. Terus hukumnya bagaimana jika ada rakyat Indonesia yang tidak membiarkan? Kita ini bukan birokrat, kita bukan pejabat, kita tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi. Maka yang harus kita lakukan menolak setolak-tolaknya, sekencang-kencangnya. Man ra'a minkum mungkaran, kata Rasulullah, barang siapa melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Maksudnya apa? Kalau kita punya jabatan, kekuasaan, tolak. Kalau undang-undang itu digodok di DPR, kita anggota DPR, tolak. Permasalahan nanti itu tetap legal karena kita kalah voting, bukan urusan kita. Yang penting kita telah menolak. Tapi kita orang biasa, nggak punya kekuatan, ya. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Nih, orang biasa kayak kita karena nggak punya power, nggak punya kekuatan, maka tolak dengan mulut kita. Saya anti dengan legalisasi, dengan lokalisasi kasino. Yang terakhir, fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, maka doakan semoga nggak jadi. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Guru. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong. Wah, hafal Ibu. Bohong katanya. Itu kata Haji Roma Irama. Tapi balik lagi Ibu, memang tidak pernah ada istilah orang kaya karena judi, ya. Yang ada kaya karena bayar zakat ada. Kaya karena sedekah banyak. Tapi kaya karena judi nggak ada. Itu bohong. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah capek berusaha, sudah kita melakukan ikhtiar, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Apakah berhasil atau tidak, itulah yang terbaik dari Allah. Setelah kita berusaha, berdoa, menyerahkan kepada Allah sambil dalam hati berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, Pak, siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Iya, silakan Ibu. Berdiri ya Bu ya. Nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapti, berasal dari Majelis Taklim Darul Fikri, RW 6, Bumi, Bekasi Baru Utara. Pak Ustadz, Bu Ustadz, mohon maaf hari ini saya ingin bertanya tentang ain. Apakah ain itu ada dalam Islam? Kemudian, dan bagaimana
cara melindungi diri dari ain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya penyakit yang disebabkan ain gitu ya. Penyakit ain ya istilahnya gitu ya Bu ya. Ain, apa sih ain? Banyak yang belum tahu nih. Mungkin silakan Pak Dokter mungkin bisa menjelaskan jawabannya. Silakan Pak Dokter. Penyakit ain itu ada Ibu. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan jika ada yang menyebabkan kematian selain takdir itu mungkin adalah ain. Ya. Ain itu penyakit yang disebabkan oleh kalau bahasa gaulnya mata jahat. Ya, kita posting sesuatu atau kita menampakkan sesuatu, ada orang yang meresponnya dengan iri dengki, maka muncullah ain. Ya, ain itu keinginan buruk dia disebabkan apa yang kita tampakkan. Yang terjadi biasanya bagaimana? Gejala-gejalanya itu banyak Bu. Ada yang menyerang psikis, juga ada yang menyerang fisik. Ada yang pusing, ada yang kurang bergairah, malas ibadah, dan segala macamnya. Ya, jadi ain itu ada. Dan terus bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit ain itu? Yang pertama ada doa-doanya. Setiap kita menampakkan sesuatu, setiap kita atau posting lah zaman now itu ya, maka sertakan dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Atau ibu lagi dipuji, ibu cantik amat. Ibu yang nanya siapa Bu tadi? Ibu Suprapti. Masya Allah, Bu Suprapti cantik. Jangan begini, siapa dulu nggak begitu jawabannya. Mama kalau dipuji begitu Ustaz. Iya. Bapak Ibu ketika dipuji maka ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Seperti doa Nabi Sulaiman bahwa semua ini adalah anugerah Tuhanku. Jangan kegeeran. Boleh jadi orang memuji ibu itu basa-basi padahal sirik sama ibu, iri sama ibu. Ya, itu ya. Lalu yang kedua perbanyak zikir Bu. Karena ain itu nggak akan pernah bisa menyerang kita yang penuh dengan zikrullah. Oh. Ya. Orang-orang yang kosong, sering pamer tatalit ya, Ya. itu pasti gampang dimasuki oleh ain. Iya, iya. Ya. Yang ketiga yang paling gampang jangan sering-sering pamer. Nah, ini penting ya, karena kita tidak bisa mencegah orang bereaksi terhadap apapun yang kita posting. Iya, iya. Tidak semua harus ditampakkan ke publik, Bu. Ya, semuanya. Walaupun tujuan kita kadang-kadang macam-macam ya. Ya. Misalkan kita umroh nih, ya. Posting sekedarnya saja. Jangan semua aktivitas kita diposting semua. Lagi tawaf kita nge-vlog. Hai guys, saya sedang nge-vlog, saya sedang tawaf nih. Kalau kamu sudah berapa kali umroh haji, itu kan tidak semua merespon positif. Ya, maka tolong kurang-kuranginlah pamer agar reaksi netizen itu tidak menjadi ain buat kita. Demikian. Masya Allah. Jadi tadi kalau orang ain itu sakitnya itu macam-macam secara fisik. Secara psikis mungkin jadi malas ibadah, ya nggak mau ketemu orang, mengucilkan diri, itu bisa jadi salah satu tanda-tandanya ya. Syaratnya adalah kata Pak Dokter tadi, kata Pak Ustadz dikatakan bahwa jangan sering-sering pamer kebahagiaan. Betul. Kalau misalnya ada pun disertakan dengan Masya Allah, Tabarakallah, atau misalnya dipuji orang bilangnya apa? Hadza min fadli rabbik. Ini adalah apa? Pak, datangnya dari Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Bu, Pak, Pak. Masya Allah. Siapa yang mau nanya, angkat tangan. Silakan jamaah. Oke, silakan. Ibu dulu deh. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Pak Ustadz dan Ustazah, saya punya teman yang ingin menikahkan anaknya. Tapi dia disarankan untuk memakai yaitu totok aura dan memakai susuk supaya pas waktu akadnya itu katanya cantik. Oh gitu. iya. Jadi
Gimana nih Pak Ustadz sama Bu Ustazah, apakah itu boleh memakai totok aurat dan susuk itu? Ya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Totok aura dan pakai susuk. Ini dalam rangka menyenangkan suami ya kan. Pas mau nikah ya kan malamnya wah bersinar kinclong. Pangling. Panglingin biar boleh nggak dalam Islam walaupun misalnya untuk pernikahan dan nyenengin suami. Gimana Ustazah Ina? Fadhol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sesungguhnya kecantikan itu ada dua versi. Cantik lahiriah dan cantik batiniah. Lalu kecantikan yang terpancar dari sisi lahiriah itu sesungguhnya adalah cerminan dari kecantikan batiniah. Kalau mau nikah, saya sarankan itu cantikkan karaktermu, cantikkan pribadimu, siapkan mentalmu untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang pastinya akan naik turun. Bukan rumah perosotan ya Bu, jadi kalau rumah perosotan kan mulus ya, tapi kalau rumah tangga ada naik ada turun. Nah ketika seseorang mau berumah tangga, menghadirkan banyak tamu undangan untuk melangsungkan pernikahan, apakah harus menunjukkan kecantikan lahiriah sehingga mangklingi yang efeknya adalah seperti yang dijelaskan oleh guru kita yaitu penyakit ain, di mana rumah tangganya yang akan berlangsung bahteranya bukan malah justru sakinah mawaddah warahmah, malah terkena penyakit ain, baru beberapa hari pernikahan sudah kok doanya bubar sih Bu? Sudah ribut-ribut, sudah terkena badai oleng yang membuat tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangga. Maka saran saya bukan kemudian mempercantik lahiriah dengan totok ataupun susuk. Tapi kalau mau melangsungkan pernikahan memang harus pakai susuk buat goreng-goreng Bu. Ya. Buat goreng-goreng ya karena ada hidangan-hidangan. Baik, terima kasih. Jadi cantikkan batiniah itu jauh yang lebih penting karena sesungguhnya batiniah kita yang akan membawa kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, baik terima kasih banyak Ustazah. Bu, jadi kalau misalnya ya dalam Islam itu kita ngambil cantiknya cantik lahir dan yang keluar akhirnya ya dari batin keluar ke lahir ya. Batinnya akhirnya kelihatan wajahnya. Banyak orang yang kelihatan mukanya kok nggak cantik tapi kok enak dilihat ya. Kok menyenangkan. Banyak ya Bu? Ada nggak yang begitu? Ada orang yang cantik, hidung mancung, matanya tebal, alis tebal, tapi perilakunya nggak menyenangkan. Enak nggak dilihatnya Bu? Apalagi kalau mulutnya gini belum. Baik, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran lagi dengan guru kita Kiai Munawir Ngajir. Terima kasih guru-guruku. Nanti kita akan berdoa bersama di penghujung acara. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Cakep. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir Ngajir. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dipuja manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum keranda pada yang ngusung. Alhamdulillah. Oleh orang ngusung alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru 50 salah. orang. Ya Allah.
Padahal ngacir udah ngeden-ngeden ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang jamaah Masjid Al Muhajirin hidupnya bahagia. ya, Insya Allah makan nasinya namanya segar. Insya Allah matinya masuk surga. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bo, Ya, Pak, ya. Bo, nih mohon maaf saya di atas ya. Iya. Kan biasa di atas kan Bu. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Alim. Alhamdulillah. Ya Allah. Kepriwe kabare? Alhamdulillah apik. Sampeyan piye kabare? Alhamdulillah sak kondoripun kula nggih sae. Ya. Artinya apa? Sebaliknya saya juga baik. Oh iya 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 iya. Kalau bahasa Padangnya bagaimana? Abah kabah. Balai-balai. Lai elo. Oleh elo. Lai elo. Ah. Alhamdulillah. Kalau bahasa Betawinya? Gimana kabar? Lah, Eke mah baik. Pakai Nah kan gua mah bebe aja. Nah, kalau orang Betawi kan banyak Ya, ya, ya. Sebale, dua bale kan pakai Sabaleh, dua baleh. Oh bukan no. Iya. Iya. Coba ngomong sabaleh. Sebale, Dua baleh. dua bale, Tiga baleh. bale-bale. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini mau ngaji apa Kiai? Itu surah Al-Lail. Ayatnya 11. Oh ayat 11 mah gajah. 11. 11. Tapi paham nenek-nenek paham. Ya Allah. Ayat 11. Yuk kita bareng-bareng dengan bapak-bapak ya. Ya. Saya nada dulu ya. Ya boleh Kan kalau silakan. baca Quran pakai seni kan Enak. Jadiin. Dah. Mama. Tuh 2 3. Mama. Kompak bener coba bapaknya dah. Bapaknya coba tes. Papa. Tuh 2 3. Lemes. Kalau STW memang begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1 2 3. Wa ma Hunya panjang, Bu. Hunya panjang. Ibu-ibu kalau ngaji senang yang panjang apa yang pendek? Panjang. Oh, kalingan. Ya Allah. Diprotes mah ibu. Inna alaina lal huda. 1 2 3. Inna alaina lahuda. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, para pemirsa Tahayati dan juga jamaah Al-Muhajirin, ketika kita membaca Al-Quran, perhatikan jangan bacaannya, pahalanya, ya, biar semangat membaca Quran. Jangan kadang-kadang nyibukin tetangga mulu. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan kesibukan orang. Ada yang begitu? Orangnya datang. Pakai baju apa? Ya Allah. Allah. Pertama huruf apa, Bu? Bapak-bapak pertama huruf apa, Pak?
Wow. Wow, bagaimana? Ya Allah. Terus kemudian yang kedua huruf mim. Kalau di dalam sifatul huruf itu namanya tawas. Yang kenceng dong jawabnya, Bu. Mau jawab kencang takut salah. Tawasud ya. Tawasud. Hurufnya ada lim. Ma. Lina Umar. Ayo bareng. Tuh, sifatul huruf yaitu tawasud, hurufnya ada lim. Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam. Nun. Ain. Coba yang danta. Ain. Coba lagi. Ain. Nah, itu kan biasa kalau ke belakang begitu ya, Bu ya. Coba Ibu siapa namanya? Bunda Ros. Oh, coba dibaca Bunda Ros. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Inna alaina lal huda. Sadaqallahul azim. Oh, Bunda Ros. Bunda siapa namanya? Bunda Ros. Oh, bukan Ros. Ini yang di baju bukan? Bros itu bros. Itu bros. Ya Allah. Nih, makanya ketika nih baca hu-nya nih, Bu ya, jangan buru-buru. Ya. Anhuma. Coba bareng. 1, 2, 3. Anhuma. Oke, ketika nun sukun bertemu dengan ha dibaca kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan ada tuh, Bu. Ya. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini, Bo. Ya. Wadhir laza hamzin wa ha'in ha'i wal aini thum mal ghaini thummal kha'i gitu. Nah, kalau baca syair boleh, tapi kalau Al-Qur'an harga mati. Warattilil Qur'ana tartila, kudu tartil kalau baca Al-Qur'an. Makanya kan kalau sholawat lagunya macam-macam ya. Ya. Lagunya macam-macam. Ya kadang masuk Allahumma sholli wa salim wa maulana sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum kali. Izhar, gambarnya kopi. Nih, lah kan di dalam hukum nun mati atau tanwin kan ada ya. Di situ ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Ada 5 perkara apabila ada nun sukun bertemu dengan hak maka dibaca aja. Berarti kalau orang belum bisa membaca Al-Quran berarti namanya belum jelas. Seperti saya. Ya. Ngaku semua. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, setelah itu mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan amal kita menjadikan siljanah tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa tangannya di atas diangkat ya. Coba diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Kiai. Bu, Pak.
Alhamdulillah ya, udah dapat ilmu sampai di rumah dipraktekin. Qurannya dibaca. Jangan baca Quran cuma seminggu sekali. Baca Quran itu harus tiap hari ya. Dan kita juga manfaatkan sisa usia kita tidak hanya membaca tapi juga kita mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan hidup kita, Allah berikan kebaikan bagi kita semua dan berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Hilmi Firdausi untuk memimpin doa. Silakan. Fadhol. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan dari guru-guru kita, ya kita dimampukan untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah lindungi kita dalam kehidupan kita dari keburukan dan selalu menjaga hati kita dari prasangka buruk terhadap orang-orang di sekitar kita. Bersihkan hati kita, berlaku kebaikan dan menebarkan kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna